Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga pada MK Tafsir Hadis Tarbawi yang temanya yaitu tentang kewajiban belajar. Seseorang dilahirkan di dunia itu tidak tahu apa-apa atau tidak mengenal dalam kondisi yang sangat kosong. Maka dianjurkan menuntut ilmu itu dari semenjak seseorang atau bayi itu lahir sampai tutup usia. Kewajiban ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seseorang itu pada dasarnya dalam tanda kutip bodoh, tidak tahu, karena ada yang maha yang lebih tahu, yaitu Al-Alim. Siapa sih Al-Alim itu? Adalah Allah yang telah menciptakan makhluknya. Maka perintah untuk menuntut ilmu itu dianjurkan untuk kepada semuanya, kepada semua makhluknya. Menuntut ilmu itu wajib karena memberikan kita sebuah pengetahuan yang kemudian diintegrasikan dengan pengetahuan baik itu umum dengan agama. Pengintegrasian ini supaya ilmu yang kita dapat itu akan mendapatkan maslahatnya. Ilmu pengetahuan kita pelajari, maka kita akan mendapatkan pengetahuan tadi untuk mengarahkan kita kepada kemaslahatan di dunia. Contoh seperti ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu perkebunan. Ilmu-ilmu tadi itu kalau kita gunakan sesuai dengan apa yang diajarkan tadi, maka akan bermanfaat untuk kehidupan waktu kita di dunia. Bahkan ilmu yang kelihatannya bersifat umum tadi itu akan menjadikan sesuatu yang maslahat untuk akhiratnya. Nah, berarti di sini pengetahuan tadi itu tergantung apa yang nanti seseorang itu diniatkan untuk menjadi apa. Contoh seperti ilmu ekonomi. Jika ilmu ekonomi ini hanya untuk sekedar kebutuhan dunia, maka kemaslahatan tadi hanya cukup sampai di dunia saja. Tetapi kalau ilmu ekonomi ini kita perhitungkan, kemudian kita arahkan, kita gabungkan dengan ilmu agama tadi, maka ekonomi tadi itu akan membawa kita kepada kemaslahatan akhirat. Seperti bagaimana sih kita mengatur uang untuk sehari, seumpama cukup dengan 5.000, cukup dengan 10.000, cukup dengan 15.000. Ada orang mengatakan bahwa segitu itu tidak cukup. Nah, antara cukup dan tidak cukup seseorang itu tergantung pada niat tadi, atau tergantung kepada apa yang dipikirkan tadi. Maka ilmu tadi kalau kita ramu dijadikan satu tadi, ilmu ekonomi yang kelihatannya seperti pengetahuan kebutuhan dunia, nanti bisa untuk kemaslahatan akhirat kalau seseorang itu bisa mengintegrasikannya. Kemudian ketika seorang sudah merasakan bahwa saya tidak tahu, saya itu bodoh, seseorang akan mencari ilmu itu tidak hanya lantas cukup pada jenjang seumpama S1, pada jenjang S2, pada jenjang S3, atau dengan gelar profesor. Tapi kalau seseorang itu merasakan bahwa saya bodoh pada jenjang apapun, dia tidak akan pernah merasa pintar. Maka mungkin saya mengambil istilah, semakin tinggi ilmu seseorang, maka seseorang itu akan merasa semakin bodoh. Kenapa? Karena akan tahu bahwa ilmu itu sangat luas. Semakin kita haus dan semakin kita minum, maka air minum itu tidak akan pernah selesai untuk kita minum. Haus itu akan terus bertambah. Nah, kalau sudah mengetahui kita itu bodoh tadi, kita itu haus tentang ilmu tadi,
akan dikejar kemanapun, baik ilmu yang tadi terlihat seperti dunia ataupun nanti seperti akhirat. Kenapa? Fungsi seseorang ketika tadi sudah mengetahui tentang ilmu yang dia pelajarinya, maka dia akan bisa menjelaskan, maka dia akan bisa memberikan petunjuk kepada yang lainnya. Dia sebagai kalau kita contohkan di lampu merah, itu ada tanda merah bahwa ilmu itu jangan dipelajari. Ada tanda kuning bahwa ilmu itu bagaimana nanti seseorang bisa salah ketika memahami ilmu tadi. Kemudian ada lampu hijau yang memang dipersilahkan untuk dipelajari. Nah itu. Nah, arahan-arahan tadi itu siapa sih yang bisa mengarahkannya? Ya tadi seseorang yang sudah belajar. Kemudian kalau kita mengambil asma Allah, yaitu kata hadin, maka arahan tadi itu, si pendidik tadi itu karena sudah mendapatkan petunjuk dari yang maha memberi petunjuk. Tanpa petunjuknya, seorang guru pun tidak akan bisa memberikan arahan tadi kepada peserta didiknya. Yang kedua, fungsi sebagai pendidik yaitu memberikan pengetahuan. Ilmu yang sudah diperolehnya tadi diberikan kepada yang lain, disebarkan, diajarkan dari orang yang tadinya belum tahu atau dari orang yang tadinya tidak tahu akan menjadi sedikit tahu. Nah, ketika sudah memberikan pengetahuan ini, seseorang itu tingkat pengetahuannya akan naik, walaupun nanti rasanya dia akan semakin merasa tidak tahu. Nah, pengetahuan yang sudah dipelajarinya itu diberikan kepada yang lainnya, disebarkan, disiarkan. Kemudian sebagai pendidik juga di sini memberikan peringatan terhadap muridnya. Seperti tadi yang lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ilmu yang harus ada dengan gurunya, dengan ilmu yang dipelajari dengan tidak ada gurunya, maka akan hasilnya berbeda. Contoh, ketika kita belajar tasawuf, seseorang belajar tasawuf tanpa mursyid, maka dia belajar dengan setan. Nah, perumpamaan ini sudah sangat sering kita dengar ya. Kenapa? Karena apa? Tidak ada yang memberikan arahan tadi, tidak ada yang memberikan peringatan bahwa itu adalah nafsu ataukah itu memang petunjuk dari Allah tadi. Kalau punya mursyid, maka akan diberitahu bahwa itu adalah peringatan, itu bukan suara hati nurani, tapi ada bisikan dari setan tadi. Kemudian yang keempat adalah seorang guru itu menjadi penjelas, memberikan bukti bahwa semua alam ciptaannya itu adalah bukti kekuasaannya, bahwa selain alam pada diri kita juga itu adalah bukti tentang ilmu ya yang ada ini. Kemudian setelah kita mengetahui semua, baik itu tugas sebagai pendidik ataupun sebagai peserta didik, ada sedikit seperti ancaman, ada mungkin ancaman atau punishment bagi orang yang sudah punya pengetahuan, bagi orang yang sudah punya ilmu tetapi tidak memberikan pengetahuan tadi kepada orang lain atau tidak menyebarkannya. Kenapa? Karena jika seseorang itu mempunyai pengetahuan kemudian tidak diberikan kepada orang lain, maka terjadi pembodohan yang permanen. Kenapa saya katakan pembodohan yang permanen? Tidak ada seorang ustadz atau tidak ada seorang kiai atau tidak ada seorang ilmuwan lagi nanti ketika seseorang itu sudah tiada. Contoh, ketika Al-Quran itu sudah selesai pada tahap Kanjeng Nabi Muhammad tanpa ada yang menghafalkannya, tanpa ada yang mempelajarinya, maka Al-Quran tadi yang secara bilisan diajarkan oleh Rasulullah tidak dikodifikasi oleh sahabat-sahabatnya, maka tidak akan sampai kepada kita di zaman ini ataupun
pada zaman-zaman berikutnya. Nah, maka penyebaran ilmu ini sangat penting. Kalau tidak disebarkan, yaitu ancamannya yang terjadi adalah terjadinya kerusakan. Kenapa terjadi kerusakan? Seorang yang tidak tahu tentang mobil, dia akan mengerjakan menjadi seperti montir. Seseorang yang tidak tahu cara membersihkan ruangannya kotor, dia akan menjadi seperti cleaning service. Seseorang yang tidak bisa agama, dia mengajarkan tentang ilmu agama. Nah, disinilah terjadi kredit. Kalau sudah terjadi kredit, maka terjadi kerusakan. Apapun yang ada di dunia, semuanya akan menjadi rusak. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.